Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang menarik tentunya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar bursa efek Indonesia, yaitu Greenwood Sejahtera Tbk dengan kode saham GWSA. Perlu kami tegaskan, ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli saham GWSA ini, tapi hanyalah sebagai bahan untuk kita mempelajari bersama sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Greenwood Sejahtera Tbk atau GWSA adalah sebuah perusahaan yang didirikan tanggal 16 April 1990 dan memulai aktivitas usaha komersialnya sejak tahun 2010. Jadi didirikan tahun 1990 tapi mulai beroperasi komersial tahun 2010 dengan kantor pusat Greenwood berlokasi di gedung TCC Batavia Tower 1, lantai 45, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kafling 126, Tanah Abang, Jakarta Pusat. GWSA tergabung dalam kelompok usaha Kencana Graha Global atau KG Global. Dan berdasarkan anggaran dasar perusahaannya, maka ruang lingkup kegiatan GWSA adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengembangan, investasi, perdagangan, perindustrian, jasa dan angkutan. Dan kegiatan usaha utama GWSA dan anak usahanya adalah pengembangan real estate dengan proyek The City Center, Batavia, Capital Square, kemudian juga proyek JOR atau kawasan perkantoran dan apartemen, lokasi berdekatan dengan jalan tol lingkar luar Jakarta, dan juga proyek SBY 2 atau apartemen dan lokasi dekat kawasan industri Surabaya dan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kemudian kalau kita lihat GWSA sendiri di pasar modal Indonesia diperdagangkan dengan market cap yang kecil, yaitu 741,07 miliar rupiah. Dan saat ini harga sahamnya hanya Rp95 saja. Dan GWSA adalah sebuah perusahaan yang sebenarnya sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia, yaitu sejak 23 Desember 2011. Dengan pemegang saham utamanya adalah PT Prima Permata Sejahtera sebesar 56,25%, kemudian PT Kencana Graha Nusa Mandiri sebesar 23,24% dan masyarakat sebesar 20,51%. Kemudian kalau kita lihat dari susunan komisarisnya, komisaris utamanya adalah Bapak Ang Andri Pribadi, sedangkan direktur utamanya adalah Bapak Paulus Indra Intan. Kemudian kalau kita lihat EPS-nya, GWSA memang tahun ini mengalami penurunan EPS, baik itu Q on Q maupun year on year-nya. Dan EPS-nya tahun ini diperkirakan hanya 13. Dan perlu diketahui sejak 2018 ke 2019 ke 2020 GWSA terus mencatatkan penurunan EPS. Kemudian kalau kita lihat salesnya tercatat 20,98 miliar rupiah, asetnya 7,63 triliun, liability-nya sebesar 562,79 miliar, equity sebesar 7,01 triliun dengan net profit sebesar 50,02 miliar. Kemudian kalau kita lihat book value per share-nya adalah 898 dan ini menghasilkan rasio PER yang luar biasa,
7,31 dan price to book value 0,11. Jadi secara valuasi perusahaan ini jelas adalah sebuah perusahaan yang murah. Kemudian net profit marginnya adalah 238,4% dengan return on equity 1,42% dan return on asset 1,31%. Yang perlu dicatat adalah net profit margin 238,4% ini adalah hasil dari penjualan aset, bukan dari keuntungannya. Jadi secara profitability sebenarnya yang kita gunakan lebih baik ROE dan ROA-nya. Jadi secara profitability sebenarnya GWSA ini bukan perusahaan yang baik ya. Yang menjadi keuntungan selain valuasinya tadi, price to book value-nya hanya 0,11 kali, rasio hutangnya yang nyaris tanpa hutang, rasio hutang yang sangat kecil yang hanya 8,03% ini, ya tentunya membuat perusahaan ini menjadi cukup menarik juga secara rasio hutang. Kemudian kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, memang GWSA salah satu kelemahannya adalah tidak pernah membagikan dividen. Dan kalau kita lihat pergerakan harganya, saat ini GWSA secara year to date diperdagangkan dari 69 sampai 169 rupiah. Jadi kalau kita lihat saat ini harga GWSA yang 95 sebenarnya sudah cukup murah. Sedangkan untuk 5 tahun ya, harga terendah 5 tahun adalah tetap 69, tapi harga tertingginya adalah 230. Kembali membawa GWSA ini ke tempat yang sangat murah. Dan kalau kita lihat dari investor asing, 1 bulan terakhir tidak ada transaksi. Namun secara year to date terjadi penjualan oleh investor asing sebesar 1,13 miliar. Jadi net foreign sale-nya adalah 1,13 miliar rupiah secara year to date. Lalu kalau kita lihat secara general, maka GWSA ini punya kelebihan, yaitu harga yang ada saat ini secara harga cukup murah, Rp95, dengan year to date high price-nya adalah 169. Kemudian kalau kita lihat secara valuasi, maka valuasinya juga sangat murah dengan 0,11 kali PBV ratio dan PER-nya 7,31 kali. Yang buat perusahaan ini menjadi kurang menarik adalah profitability-nya yang jelek dengan ROE-nya yang hanya 1,42%. Kemudian tidak pernah membagikan dividen sejak tahun 2015. Tapi salah satu yang juga menjadi hal yang sangat baik bagi GWSA ini adalah yang nyaris tanpa hutang dengan rasio hutang yang hanya 8,03%. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik memasukkan ini dalam watchlist Anda? Atau bahkan membuat investment atau trading plan-nya? Kami serahkan kepada Anda. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.